Haleluya. Shalom. Apa kabar kita pada hari ini? Pasti luar biasa. Amin. Pasti bersama Yesus. Luar biasa. Tetap semangat. Sebelum kita dengarkan renungan, kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, Allah yang luar biasa, kami tahu bahwa Tuhanlah lewat firman-Mu yang akan memberkati kami, menolong kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Sehingga biarlah lewat firman-Mu pada saat ini boleh melihat kemenangan, dan sehingga kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Kau tidak meninggalkan kami, Kau bersama kami. Kami percaya bersama Yesus ada mujizat dan pertolongan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jangan takut, percaya saja. Haleluya. Ada berapa banyak kita yang takut hari-hari ini, yang tidak berdaya. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Mari kita belajar firman Tuhan di dalam Markus pasal 5. Kita akan baca ayat 36. Saya bacakan buat saudara. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Jangan takut, percaya saja. Amin. Jangan takut, percaya saja. Percaya kepada siapa? Percaya kepada kuasa Yesus. Haleluya. Ini adalah cerita di mana seorang kepala rumah ibadat atau Yairus, anaknya sakit. Ketika dia mendengar tentang Yesus, dia katakan bahwa anaknya hampir mati. Tetapi pada waktu itu datang juga anggotanya. Yang lain di situ berkata, tidak usah menyusah-nyusahkan guru, karena anakmu sudah mati, kata Alkitab. Dan Yesus mendengar perkataan itu. Maka ayat 36, di sana dikatakan Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka, tapi Yesus katakan kepada Yairus bahwa jangan takut, percaya saja. Haleluya. Yesus mau berpesan kepada kita hari ini, jangan takut, percaya saja. Amin. Apa pergumulan masalah kita pada saat ini? Apa yang kita takutkan? Kenapa saudaraku? Jangan takut. Yesus berpesan, percaya saja. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai penolong yang sejati dalam hidup kita. Karena Alkitab bilang, saudara, orang penakut itu tidak masuk surga. Ada banyak orang yang penakut hari-hari ini. Gelap, takut ada setan, ya kan? Ketika uang tinggal 20.000, takut besok nggak makan, ya kan? Ketika ini dan itu, ada aja ketakutan yang menghantui kita. Ada aja kekhawatiran yang menghantui kita. Tetapi pada saat ini saya mau katakan kepada kita semua, firman Tuhan di sana katakan, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Jangan takut, saudara. Percaya saja. Tuhan itu betapa baik, sangat baik dalam hidup kita. Karena orang yang selalu berharap kepadanya, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti menolong kehidupannya. Hari-hari ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, begitu banyak masalah yang terjadi. Begitu banyak tantangan yang kita harus hadapi. Dan seakan-akan kita tidak ada jalan keluar sama sekali. Seperti yang dialami oleh kepala rumah ibadat ini atau Yairus. Anaknya hampir mati, dan Alkitab katakan bukan hampir mati, tapi mati juga. Haleluya. Saya banyak melihat bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Suatu kali saudara, ketika saya pelayanan di satu rumah sakit, di situ ada seorang bapak-bapak, karena dia stres dengan istrinya. Ketika dia bertugas di salah satu daerah, pulang-pulang beberapa bulan, dia kaget
lihat istrinya sudah hamil. Sedangkan istrinya hamil itu 3 bulan. Nah dia pergi 5 bulan. Berarti saudara tidak sesuai. Jadi hati-hati ibu-ibu yang ditinggalkan oleh suami lagi pergi bekerja, harus setia kepada suaminya. Amin. Haleluya. Nah ketika saat itu saudara, ketika dia tahu bahwa istrinya sudah selingkuh, apa yang dilakukannya? Dia minum air aki. Saudara tahu air aki? Itu racun yang berbahaya. Dan pada saat itu dia minumlah air itu. Tidak ada hitung lama saudaraku, langsung hancur semua dalam tubuhnya, diminum air aki. Nah dibawa ke rumah sakit. Pada waktu itu saya lagi mau mendoain anak-anak yang kena DBD pada saat itu. Nah setelah kita sudah doain saudara, saya mendengar di ruangan sebelah dari rumah sakit itu nangis. Nangis dengan luar biasanya, menangis. Yang menangis ibu itu, mungkin dia menyesal dengan perbuatannya, dengan kesalahannya. Singkat cerita saudara, Roh Kudus ingatkan saya harus masuk ke dalam situ. Pada waktu kami masuk ke situ, saya melihat memang menurut suster itu bahwa bapak itu telah meninggal dunia. Sama dengan yang dialami oleh Yairus. Saya pun tidak berani mendoakan orang seperti itu kalau Roh Kudus tidak mengingatkan saya. Dan Roh Kudus katakan bahwa harus berdoa. Pada saat itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, secara iman, ya kita mikir-mikir bagaimana. Tetapi roh Tuhan lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Haleluya. Dia hanya katakan jangan takut, percaya saja. Jika Tuhan percayakan saudara melayani Tuhan di mana-mana, atau Tuhan percayakan saudara mendoakan orang lain, jangan ragu-ragu, percaya bahwa dalam nama Yesus ada mujizat. Amin. Pada saat itu, ketika melihat itu saudara, saya kumpulkan keluarganya dengan begitu menangis, terlebih ibu ini. Ibu ini langsung bercerita, Pak begini-begini, saya sudah salah kepada suami saya sehingga dia sudah begini. Kasihan bagaimana anak-anak saya menyesal Pak, tolong doakan. Tolong Pak doakan supaya suami saya bisa sembuh kembali, bisa hidup kembali. Pada saat itu saudara, saya hanya mengangkat tangan kepada Tuhan dan berbahasa roh. 30 menit kemudian bernapas bapak itu. Artinya apa saudaraku? Firman Tuhan katakan bahwa jangan takut, percaya saja. Hari ini apa persoalan kita? Apa ketakutan kita saudaraku? Asal kita hidup benar dengan Tuhan, asal kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, ada banyak cara Tuhan ingin menolong kita. Ketika waktu itu mengalami mujizat luar biasa, dan Tuhan dipermuliakan, keluarga itu dipulihkan. Sampai hari ini bapak itu masih hidup walaupun dia sudah tua. Saya sudah lama tidak ketemu bapak itu. Tetapi yang saya mau ceritakan kepada saudara, bagaimana itu Tuhan melakukan mujizat yang besar, tidak terhingga itu. Atau mungkin saudara berkata, oh itu Pak Pendeta, bukan kami. Nah sama kita saudaraku, pendeta juga manusia. Saya banyak juga melakukan kesalahan yang menyakiti hati Tuhan, tapi saya terus belajar dan belajar dan terus belajar, menyadari, mengevaluasi hidup saya ini supaya hidup saya semakin baik dan Tuhan terus pulihkan kehidupan saya. Begitu juga dengan saudara yang kekasih dalam Tuhan pada hari-hari ini, ketika kita mengalami masa-masa sulit, marilah jangan kita menyalahkan orang lain. Marilah jangan kita mengandalkan ego kita. Tetapi kita harus menyadari, mungkin dalam kehidupan kita ada yang dituntut Tuhan. Mungkin kita masih salah, mungkin kita lalai dan sebagainya. Supaya kuasa Tuhan menaungi kita, mujizatnya boleh terjadi dalam kehidupan kita. Supaya saudara tidak salah menafsirkannya, saudara tidak kecewa dan sebagainya. Tetapi saudara harus percaya. Jangan takut, percaya saja. Haleluya. Jangan takut, percaya saja. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan gantikan rasa takut dengan roh keberanian. Amin.
Saya berkata bahwa saat ini roh ketakutan ditaklukkan dalam nama Yesus, dan roh keberanian yaitu Roh Kudus Tuhan nyatakan dalam hidup. Buka hatimu saudara. Buka hatimu, kalahkan roh ketakutan itu. Percayalah, bersama dengan Tuhan pasti ada pertolongan. Seperti yang dialami oleh seorang Yairus. Dalam kesulitan yang tidak berdaya dia alami ini, saudaraku, sebagai manusia dia sangat mengasihi anaknya. Begitu juga dengan seorang bapak tadi yang ketika stres, dia langsung mengalami masa depresi yang hebat. Akhirnya dia melakukan hal yang salah sebagai manusia. Tetapi lihat ketika Allah memulihkan keadaan itu. Kenapa Tuhan memulihkan keadaan itu? Karena ibu itu sudah mau bertobat. Karena ibu itu sudah mau datang kepada Tuhan. Dia sudah menyesali dengan perbuatannya. Maka dalam saat itu Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terkadang saudaraku, masa sulit yang besar, atau bukan terkadang, sering hal-hal sulit yang mendatangi kita, itu bagian dari cara Tuhan untuk mengubah hidup kita. Amin. Hal-hal sulit itulah yang membuat kita harus sadar bahwa ternyata melakukan firman lebih baik daripada hidup dengan dunia yang selalu hidup dalam dosa. Karena saya yakin bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Kalau seorang bapak ini bisa dipulihkan Tuhan, bisa diubahkan Tuhan, saya yakin saudara pada saat ini juga akan mengalami proses yang sama, kemenangan yang sama. Maka jangan saudara lari kepada manusia. Mari yang saudara harus lakukan evaluasi diri, introspeksi diri saudaraku. Kenapa? Karena seperti yang dinamakan seorang Yairus ini, berarti ada ketakutan dalam dirinya. Sampai Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Pada saat ini saya mau katakan, jangan ada roh ketakutan. Percaya saja dengan roh keberanian, dengan Roh Kudus yang ada padamu. Mujizat itu pasti terjadi. Pertolongan Tuhan itu pasti terjadi dalam hidupmu dalam nama Yesus. Karena hanya Tuhanlah yang mampu melakukannya. Haleluya. Manusia terbatas, saudara. Saudara bisa lihat dokter hebat-hebat, luar biasa, tapi terbatas. Dokter di atas segala dokter adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemenangan menjadi milik bagianmu. Mari saya berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Allah yang luar biasa, digantikan roh ketakutan dengan roh keberanian. Karena kami tahu Engkau sebentar berbicara kepada kami pada saat ini. Jangan takut, percaya saja. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa, memulihkan, menyembuhkan kami. Apa yang sakit kami katakan bahwa sembuh dalam nama Yesus. Karena kami tahu kemuliaan Tuhan datang untuk kami. Jika kami lemah saat ini, kami katakan bahwa Roh Kudus sudah berikan kami kekuatan. Karena kami tidak mau hidup dalam roh ketakutan, tetapi kami mau Roh Kudus yang berikan sukacita, damai sejahtera, kelimpahan pertolongan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mujizat pertolongan-Mu bersama kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jangan takut, percaya saja. Tuhan sudah berikan roh keberanian, Tuhan sudah menolong saudara dan saya. Tuhan berikan engkau kelimpahan dalam segala perkara. Apa itu? Damai sejahtera, dan selainnya Tuhanlah yang memakai kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.